materi keempat, perilaku konsumen. Pada hari ini akan membahas tentang pengetahuan produk. Materi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan ketiga kemarin, dan pada kesempatan ini lanjutan dari afeksi dan kognisi yang dialami oleh konsumen adalah bagaimana pengetahuan tentang produk atau product knowledge yang ada pada konsumen atau yang dimiliki oleh konsumen. Tingkat pengetahuan berbeda-beda, ya, sehingga respon juga bisa berbeda yang dilakukan oleh konsumen. Nah, mengingat tingkat pengetahuan produk yang berbeda ini pula, maka dalam menafsirkan informasi baru, ya, juga bisa berbeda keputusan pembelian, karena informasi ini sangat berpengaruh, ya, atau pengetahuan tentang produk ini sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Sebagai gambaran bahwa untuk melihat dimiliki oleh konsumen atas suatu produk, tentu kita bisa melihat dalam tabel di bawah ini, ya. Di sini ada kelas produk yang lebih abstrak, ya, sampai kepada model atau fitur produk. Artinya bisa lebih nyata yang dimiliki oleh konsumen. Kelas dari produk, kemudian merek, kemudian model atau fitur. Ini biasanya dimiliki pengetahuan ini oleh konsumen. Hanya kadarnya berbeda-beda, ada yang begitu lengkap pengetahuannya, ada yang ya sekedar kulit-kulitnya saja, atau bahkan mungkin ada yang mengetahui itu karena kebetulan, begitu ya, mungkin karena membaca koran, atau mungkin mendengarkan radio, melihat TV, ya. Ini sebagai contoh, misalnya ada kelas produk itu mobil otomatis, ya. Nah, dalam jenis mobil otomatis ini, kalau zaman dulu itu mungkin masih terbatas, ya, mobil-mobil otomatis misalnya hanya ada di sedan, gitu. Nah, kalau sekarang mobil otomatis ini cukup mendominasi, ya, produsen mobil yang memang banyak diminati oleh konsumen. Sekarang ini mobil-mobil otomatis itu mulai dari mobil SUV, ya, sport, yaitu utility vehicle, mobil otomatis ini, mobil otomatis Jepang, ya, kemudian ASEAN yang seperti itu bisa memproduksi mobil-mobil otomatis karena memang lebih praktis, lebih nyaman, ya. Dalam model dan fitur khusus untuk mobil otomatis seperti pedal itu kalau mobil otomatis hanya ada dua, yaitu pedal gas dan rem, sehingga satu kaki yang bermain di sini lebih enak, lebih nyaman bagi pengemudi. Berbeda dengan mobil manual yang masih ada 3 pedal, di mana ada pedal kopling, pedal gas, dan pedal rem, sehingga dua kaki ini harus jalan bersama-sama, harus difungsikan bersama-sama. Ini cukup mengganggu, tidak nyaman, ya, terutama dalam kondisi-kondisi jalan tertentu seperti macet, gitu ya.
atau mau ditanjakan, ini mobil-mobil manual kurang nyaman. Nah, fitur-fitur lain bisa saja sama, tetapi biasanya mobil matic ini diposisikan ya itu lebih tinggi daripada mobil manual ya, sehingga di mana-mana yang namanya mobil matic untuk kelas yang sama dibandingkan dengan mobil manual, itu mobil matic harganya lebih mahal gitu ya. Bahkan ada beberapa mobil matic dalam kelas sport ya atau kelas-kelas mobil balap itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan mobil manual. Ini menunjukkan bahwa memang model dan fitur itu di mobil matic bisa dibuat lebih canggih atau lebih hebat dibanding dengan mobil manual. Nah, ini product knowledge yang bisa saja konsumen dapatkan melalui informasi di buku, media massa, media elektronik, dan seterusnya. Customer atau customer service ya dari pabrikan mobil-mobil tersebut gitu. Masih banyak contoh bentuk produk, merek, dan model atau fitur yang bisa dijelaskan ya. Mungkin mahasiswa juga mempunyai pengetahuan sendiri atas kelas produk yang mungkin pernah dibaca atau mungkin pernah dilihat ya, atau mungkin dari teman, dari keluarga, dan lain sebagainya. Nanti mahasiswa bisa mengungkapkan dalam tugas itu bagaimana pengalaman yang dirasakan atas suatu produk. Nah, tingkat pengetahuan produk ini ada model ya. Jadi biasanya konsumen itu akan mengetahui model dari suatu produk ya. Model ini adalah contoh spesifik sebuah merek yang memiliki satu atau lebih fitur atau atribut unik ya. Nah, model ini bisa dibagi menjadi model sebelum diproduksi, artinya sebelum dijual begitu, dan ada model yang sudah diproduksi secara massal. Nah, bisa saja model-model awal ya yang merupakan prototipe yaitu berubah atau berbeda dengan model yang dijual massal gitu ya. Tapi yang jelas model-model ini menjadi suatu cara promosi yang cukup efektif bagi perusahaan ya dalam menggait ketertarikan atau minat konsumen untuk membeli. Karena apa? Model-model ini bisa dilihat, bisa disentuh ya, bahkan bisa dicoba oleh konsumen ya. Kalau misalnya cerita tentang otomotif itu ada model-model yang bisa digunakan untuk test drive ya, test drive oleh konsumen sehingga dia bisa merasakan bagaimana sih sebelum dia memutuskan untuk membeli tentunya. Kemudian dalam bisnis properti misalnya rumah-rumah itu setiap perumahan menyediakan model-model ya agar dia bisa tahu bagaimana spesifikasi dari rumah tersebut, luas kamarnya, ada dapur, ada ruang tamu, ruang keluarga, ya, taman, dan seterusnya. Itu bisa dilihat dari model yang dibuat oleh produsen. Jadi adanya model ini menjadi sesuatu yang menarik bagi konsumen sebelum dia memutuskan membeli. Makanya hampir semua produsen sekarang ini menggunakan model sebagai alat promosi mereka untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Dalam produk-produk jasa ya, model ini juga cukup bermanfaat ya bagi masyarakat atau konsumen sebelum dia memutuskan menggunakan jasa tersebut ya. Katakanlah misalnya ada jasa kurir ya. Ini ada produsen yang memberikan gratis jasa kurir ya. Ini sebenarnya model ya agar konsumen bisa merasakan bagaimana kualitas dari jasa kurir tersebut gitu. Nah, yang kedua ini merek. Merek ini adalah nama, istilah, tanda, lambang, logo atau desain ya atau kombinasi keduanya yang
dimaksudkan untuk mengidentifikasikan ya barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual atau pabrikan atau produsen dari para pesaing. Artinya apa? Dengan adanya merek baik itu dalam bentuk nama maupun logo itu untuk membedakan ya identitasnya itu khusus produk tersebut. Artinya dia berbeda dengan produk pesaing. Dengan demikian maka konsumen akan mengenali suatu produk itu dari merek ya dalam bentuk nama, istilah maupun logo dari suatu produk ya. Konsumen tentu menginginkan merek-merek itu adalah merek yang mudah diingat, kemudian singkat, sederhana ya, menarik gitu ya. Logonya juga harus simple tapi juga mudah diingat ya. Dan kalaupun ada atribut yang lain ya tentu itu sebagai pendukung dari merek tersebut ya. Misalnya ada slogan-slogan ya atau credo dan lain sebagainya, ini bisa mendukung kekuatan dari merek. Nah, contoh yang bisa kita lihat adalah merek-merek otomotif misalnya ya. Itu ringkas-ringkas dengan logo yang ringkas juga, tapi konsumen mudah mengingatnya ya. Katakanlah ada misalnya Honda, Toyota, Suzuki, Daihatsu, itu logonya juga sederhana. Honda cukup huruf H, kemudian Toyota huruf T ya, Suzuki huruf S ya. Walaupun dengan bentuk yang didesain menarik ya, tapi kita tahu bahwa itu huruf S gitu ya, itu huruf T gitu ya, itu huruf H gitu, itu seperti itu, dan itu mudah dikenali oleh konsumen ya. Termasuk juga katakanlah kita lihat contoh sepatu ada yang namanya merek Nike ya. Itu kalau melihat dari logonya itu sangat sederhana, hanya bentuk centang tapi dengan desain yang lebih menarik begitu ya. Itu orang kalau melihat logonya saja akan teringat, akan tahu itu Nike walaupun tidak ada tulisan Nike-nya. Itu saking kuatnya ya logo dari merek Nike gitu ya. Kemudian nama Nike-nya sendiri juga sangat dikenal oleh masyarakat. Sama juga dengan merek Adidas misalnya, itu dari logonya orang sudah tahu ya, sehingga apabila kita lihat misalnya di billboard gitu ya, di pamflet ataupun di seragam olahraga, kita tahu bahwa itu adalah Adidas atau itu adalah Nike gitu ya. Ini suatu contoh bagaimana merek itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk dari produk ya. Ini adalah karakteristik atau ciri fisik dari suatu merek ya. Jadi kita bisa melihat ya secara fisik, secara nyata dari mata kita sendiri bagaimana produk tersebut ada begitu ya. Seperti tadi saya lihat, saya contohkan misalnya sepatu merek Nike, maka kita bisa melihat ciri-ciri fisik dari sepatu merek Nike ya. Atau mungkin juga sepatu merek Skechers misalnya, kita bisa lihat ciri-ciri fisiknya, karakteristiknya ya. Kalau misalnya Skechers kita lihat dari sisi ciri fisiknya, sepatunya lebih enteng begitu ya, kemudian bahan-bahannya tuh lebih lembut ya, kemudian juga dipakainya nyaman, dipakai untuk jalan empuk begitu ya. Ini adalah karakteristik atau ciri fisik dari produk sepatu Skechers misalnya ya. Atau mungkin produk-produk yang lain, katakanlah misalnya ada produk makanan misalnya ya, ada produk Indomie misalnya, itu karakteristik mie-nya seperti apa, ciri fisiknya seperti apa ya. Kemudian dari sisi kelengkapan atribut yang lain misalnya rasa A, rasa B, rasa C dan seterusnya. Baik, banyak varian produknya. Ada kelas produk, ini tingkatan pengetahuan produk ya yang paling luas dan terbuka, yang mungkin mencakup beberapa bentuk produk ya, atau mungkin gabungan dari beberapa merek atau beberapa model. Ini masuk dalam kelas produk tertentu ya. Katakanlah misalnya ada kelas produk mobil listrik ya, maka di dalam kelas mobil listrik itu bisa saja
ada merek Tesla, ya, ada merek Hyundai, ada merek Mercy, kemudian ada merek Mitsubishi, misalnya ya, Toyota dan seterusnya, ya. Nah, itu salah satu contoh bahwa dalam suatu kelas produk itu bisa dihuni oleh banyak merek atau banyak model, ya, yang masuk dalam kelas yang sama. Kalau di mobil juga ada yang namanya kelas LCGC, ya, yaitu low cost and green car. Ini adalah mobil entry level yang memang diciptakan untuk masyarakat yang baru memiliki mobil. Nah, ini dalam kelas produk LCGC ini dihuni juga oleh banyak merek, ya, baik itu mobil Jepang maupun juga mobil dari Eropa. Pengetahuan produk konsumen ini yang dimiliki oleh konsumen, ya, ada sekumpulan atribut, ada sekumpulan keuntungan, ada nilai kepuasan dari suatu produk, ya. Ini bisa dibaca sendiri bagaimana contoh dari sepatu lari Nike ini, ya, yang cukup positif ini, ya, baik itu dari atributnya, keuntungannya maupun kepuasannya. Nah, atribut ini adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar, ya, dalam pengambilan keputusan pembelian. Jadi sangat penting ini atribut, ya, produk tersebut, sehingga atribut itu kalau memang bagus, kemudian katakanlah disukai oleh konsumen, itu menjadi faktor yang penting, ya, bagi tingkat penjualan, atau penting bagi konsumen, menjadi dasar bagi konsumen dalam melakukan pembelian, sehingga produk tersebut bisa laku, begitu, ya. Nah, ini atribut nyata, ya, itu mewakili karakter fisik, sehingga dapat disentuh, dapat dilihat, gitu, ya. Nah, ini atribut-atribut yang bisa saja menjadi daya dorong bagi konsumen untuk memilikinya, ya. Seperti misalnya besar, sedang atau kecil, ya. Kalau kita misalnya membeli televisi misalnya, kita bisa melihat ada ukuran televisi yang besar, yang sedang, yang kecil, gitu. Nah, tentu yang besar akan kelihatan lebih atraktif, lebih menarik, ya. Nah, ini orang bisa memilih yang besar karena mungkin ingin seperti di depan gedung bioskop, di depan di dalam gedung bioskop, gitu, ya, soalnya saking besarnya misalnya. Kemudian mungkin beli bahan, ya, beli baju misalnya, bisa disentuh bahannya, lembut, dipakainya adem, begitu, ya, kemudian kelihatan rapi, begitu. Itu karakteristik fisik yang bisa dilihat, disentuh, gitu, ya. Nah, ada juga yang abstrak, ya, ini mewakili karakteristik subjektif. Dia tidak dapat disentuh dan tidak nyata, tapi dapat dirasakan, ya, atribut-atribut produk tertentu. Katakanlah misalnya baju, ya, begitu kita mencoba memakai baju, wah, terlihat lebih gagah, lebih cantik, kemudian pas di tubuh, gitu, ya, tidak ada yang panjang sebelah, kemudian di suasana panas juga terasa adem, begitu, ya, rapih, ya, nyaman, ya. Atau mungkin ketika kita membeli sepatu misalnya juga merasa enak, nyaman, ya, merasa lebih percaya diri dan seterusnya. Ini atribut abstrak. Nah, produk sebagai kumpulan keuntungan. Jadi kita membeli produk baik barang atau jasa juga karena adanya kebutuhan, ya. Dan apabila kebutuhan itu dapat terpenuhi, maka itu merupakan sebuah keuntungan, ya. Sehingga keuntungan-keuntungan dari mengkonsumsi produk barang atau jasa ini hal yang penting bagi konsumen. Karena kalau kita membeli produk, barang atau jasa tidak memberikan manfaat atau keuntungan, maka itu sangat mengecewakan, ya. Artinya sia-sia kita membeli produk barang atau jasa tersebut. Nah, konsekuensi adalah hasil saat produk dibeli dan digunakan atau dikonsumsi. Jadi setelah kita membeli produk atau mengkonsumsi atau menggunakan, maka kita dapat merasakan hasilnya seperti apa, gitu, ya.
ada secara fungsional nih ya, hasilnya itu memang dia memenuhi fungsi-fungsi dari produk barang atau jasa tertentu. Misalnya kita membeli handphone, maka kita bisa merasakan fungsi-fungsi ini lengkap nggak, misalnya bisa digunakan untuk teleponan, bisa digunakan untuk SMS ya, bisa digunakan untuk buka internet, bisa untuk buka media sosial, bisa digunakan untuk foto-foto dan seterusnya ya. Ini semua fungsi apabila berjalan dengan baik dan dapat digunakan, maka konsekuensi fungsional itulah yang dirasakan oleh konsumen sebagai hasil ya ketika produk itu digunakan. Nah, tingkatan fungsinya tentu berbeda-beda, ada yang fungsinya benar-benar maksimal, ada yang mungkin belum maksimal. Ini tergantung kepada kualitas produk yang dibeli. Nah, yang kedua adalah psikososial. Ini konsekuensi atau hasil yang menyangkut respon dari sosial sekitar kita, misalnya dari keluarga, dari masyarakat gitu. Jadi begitu kita menggunakan suatu produk tertentu, maka kelas kita bisa naik ya, atau mungkin ada tanggapan pandangan yang lebih positif terhadap seseorang, mungkin ya ada yang melihat lebih mapan misalnya, oh sukses dan seterusnya. Ini adalah konsekuensi resiko sosial. Berikutnya adalah keuntungan ya. Jadi ini produk, barang atau jasa bisa memberikan keuntungan, bahkan lebih dari satu keuntungan ya. Konsekuensi yang diharapkan konsumen ketika membeli dan menggunakan produk atau merek. Jadi konsumen sebagai pengguna itu memperoleh konsekuensi berupa keuntungan ya. Katakanlah misalnya dia membeli handphone, maka keuntungan yang diperoleh adalah dia bisa jualan online ya lewat handphone, dia bisa menambah teman, kemudian ketemu teman-teman lama, bisa reunian ya, bisa video call dan seterusnya. Ini banyak konsekuensi yang diharapkan konsumen dan itu bisa terpenuhi gitu. Jadi keuntungan. Jadi keuntungan itu bisa lebih dari satu, bisa banyak sekali. Nah, semakin produk itu memuaskan, tentu keuntungannya makin banyak dirasakan oleh konsumennya. Nah, resiko terduga, perceived risk, ini adalah resiko-resiko sebagai dampak dari kita menggunakan produk ya, atau mengkonsumsi produk ya, barang atau jasa. Resiko keuangan jelas ya, ketika kita membeli produk, barang atau jasa tentu menggunakan uang, dan konsekuensi atau resikonya ya uang kita berkurang, tabungan kita berkurang gitu. Kemudian resiko fungsional itu ya, secara fungsi ya bisa saja ada resiko-resiko yang dirasakan ya, misalnya adanya handphone menyebabkan fungsi yang lain menjadi berkurang ya, misalnya kita biasanya bertemu secara fisik, begitu ada handphone itu cukup pakai handphonean ya. Ini bisa diduga begitu ya, resiko-resiko ini. Risiko psikososial begitu juga, tadinya kita bisa berteman dengan kawan-kawan di lapisan bawah misalnya, begitu kita memiliki barang-barang mewah, maka teman-temannya di lapisan bawah bisa saja menghindar atau menjauh. Ini resiko psikososial yang bisa saja terjadi, yang dialami oleh konsumen. Nah, produk sebagai pemuas nilai. Jadi fungsi produk ini sebagai pemuas nilai salah satunya ya. Jadi nilai itu merupakan tujuan hidup secara lebih luas. Dia bisa menjadi norma ya, atau dogma yang tentu ini secara universal ya, disukai oleh banyak orang ya. Maka banyak manusia yang menginginkan mencapai nilai-nilai tertentu. Nah, seringkali melibatkan afeksi emosional ya, karena memang untuk mendapatkan nilai-nilai tertentu orang bisa berusaha keras ya, atau mengorbankan segala sesuatu agar mencapai nilai yang diharapkan. Nah, nilai ini ada instrumental ya, yang merupakan cara ya untuk mencapai tujuan pribadi atau cara berperilaku.
yang disukai. Kemudian nilai terminal ini adalah tujuan pribadi ya, atau keadaan diri yang lebih disukai. Artinya kondisi yang sudah mencapai tujuan pribadi. Nah, ini ada beberapa contoh ya dari nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai terminal ya. Ada kompetensi, kemudian perasaan, rasa sosial, integritas ya. Kemudian dari sisi nilai terminal ada harmoni sosial ya, itu dalam konteks hubungan sosial itu sangat baik ya. Kemudian ada kepuasan pribadi, ada aktualisasi diri, keamanan, kemudian ada cinta dan kasih sayang. Ini kondisi-kondisi universal ya, yang memang disukai oleh hampir semua orang ya, sehingga menjadi nilai-nilai yang dikejar ya oleh orang. Nah, cara mengejarnya itu dengan melakukan nilai-nilai instrumental ini ya, yaitu dengan kompetensi ya, ada semacam kerja keras ya, ada ambisi, ada kemandirian, kemudian ada kreativitas ya, kompetensi ya, kemudian ada rasional ya, artinya ada secara logis itu harus dikejar, kemudian punya keberanian ya. Jadi macam-macam nilai-nilai instrumental yang bisa dilakukan untuk mendapatkan nilai-nilai terminal ini. Nah, ini masih tentang model rantai alat, ini membahas tentang atribut ya sampai kepada nilai. Jadi diawali dengan atribut ya, kemudian konsekuensi fungsional, konsekuensi psikososial sampai kepada nilai-nilai yang diharapkan. Nah, contoh misalnya ketika kita membeli produk dengan harga yang tinggi atau dengan harga yang mahal ya, tentu kita berharap bahwa barang tersebut mempunyai performa yang bagus, mempunyai kualitas yang bagus ya, mempunyai istilahnya spek yang mumpuni lah begitu ya, yang handal begitu. Kemudian konsekuensi psikososial, tentu karena kita menggunakan barang-barang yang mahal begitu, barang-barang mewah, orang lain akan memperhatikan ya. Mungkin orang lain akan kagum begitu, orang lain mungkin akan memuji ya, sehingga nilai harga diri yang naik itu bisa didapatkan. Nah, ini tingkat abstraksi yang paling tinggi adalah memperoleh nilai-nilai yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Nah, penjelasannya nanti bisa dibaca sendiri bagaimana sebuah atribut ya, apakah konsekuensi fungsional, psikososial sampai kepada nilai-nilai. Ini adalah contoh model rantai alat. Nah, ada produk atau merek, kemudian atribut, ada konsekuensi fungsional, konsekuensi psikososial sampai kepada nilai. Mungkin saja, atau saya yakin ya, hampir semua orang mungkin mempunyai pengalaman ya dari suatu produk yang pernah digunakan, yaitu atributnya seperti apa, konsekuensi fungsional seperti apa, konsekuensi psikososial seperti apa, kemudian nilainya seperti apa. Nah, ini nanti menjadi tugas mahasiswa yang nanti harus dikerjakan ya, bahwa mahasiswa harus menjelaskan ya terhadap pengalaman mahasiswa dalam menggunakan sebuah produk, baik itu barang maupun jasa. Nah, jelaskan itu produk yang pernah digunakan, dari sisi atributnya itu apa saja, konsekuensi fungsional apa saja, kemudian konsekuensi psikososial apa saja, sampai kepada nilai yang pernah dirasakan ya. Nah, kalau contoh alat cukur ini atributnya yang pertama itu mempunyai 5 pisau silet anti gesek ya. Kemudian yang kedua ada pelumas dengan vitamin E. Ini atributnya. Tentu dari atribut tersebut ada konsekuensi fungsional ya. Nah, dengan adanya 5 pisau ya, maka digunakan lancar, tidak macet dan tuntas gitu ya dalam mencukur itu.
Kemudian karena ada pelumasnya, jadi pergerakan pencukur lebih lembut, lebih licin dan tidak menimbulkan luka bagi kulit gitu ya. Nah, kemudian konsekuensi psikososial ya, setelah tidak macet, lancar, tuntas, maka merasa menjadi rapih ya. Nah, setelah rapih maka nilai yang diperoleh adalah penampilan menjadi lebih menarik. Nah, kemudian atribut yang lain dari pergerakan mencukur lembut, licin, tidak menimbulkan luka ya, sehingga secara psikososial lebih nyaman. Kemudian nilai yang diperoleh lebih santai, tidak tertekan ya, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh-contoh produk lain ya. Nanti mahasiswa bisa menggunakan contoh produk yang berasal dari pengalaman masing-masing mahasiswa. Nah, kemudian keterlibatan ini merupakan status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan perilaku konsumen pada saat membuat keputusan. Jadi ada sesuatu yang masuk ya ke dalam motivasi ya, sehingga dia melibatkan dirinya dalam proses pembuatan keputusan. Nah, keterlibatan ini bersumber dari macam-macam ya, termasuk product knowledge gitu ya. Keterlibatan ini yang memotivasi dan mengarahkan perilaku sebelum dia membuat keputusan. Nah, motivasi atau keterlibatan itu muncul ya dalam bentuk kebutuhan dan nilai. Jadi orang membeli produk itu karena dia memang membutuhkan atau karena ingin mengejar nilai-nilai tertentu. Bisa saja orang sudah terpenuhi kebutuhannya, tapi dia membeli produk lagi yang sama untuk mengejar nilai tertentu ya. Misalnya dia sudah mempunyai mobil, maka kebutuhan alat transportasi sudah terpenuhi, tetapi dia ingin mengejar nilai, yaitu prestisius, mewah ya, kemudian naik kelas begitu, sehingga dia membeli lagi mobil dengan harga yang lebih mahal ya, yang lebih mewah, sehingga orang melihatnya dia itu mapan, kaya, kemudian naik kelas dan seterusnya. Nah, bagi yang tidak mengejar nilai, maka sepanjang produk itu sudah memenuhi kebutuhannya, maka itu sudah cukup ya. Misalnya handphone itu ada yang mulai harga katakanlah 1 juta, ada yang mulai harga 30 juta. Nah, kalau sekedar ingin memenuhi kebutuhan ya untuk bertelepon, SMS, internetan, media sosial misalnya ya, video call, maka handphone yang harga 1 juta sudah bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Tetapi kalau ingin mengejar nilai, mungkin dia akan membeli yang harga 30 juta ya, begitu seterusnya. Sementara keterlibatan akan muncul ketika produk ya, jasa atau mungkin pesan promosi dirasakan dapat membantu memenuhi kebutuhannya, dapat membantu memenuhi tujuan dan nilainya yang dikejar ya. Jadi bisa saja ya dari promosi yang dia lihat misalnya di televisi, di media sosial ya, itu bisa membantu ya untuk memenuhi kebutuhan informasi ya akan barang yang akan dibeli seperti itu. Nah, ada dua kelompok ya dari alat tujuan keterlibatan ini ya, itu pengetahuan tentang produk ya, ini menyangkut atribut yang ada di produk, kemudian konsekuensi fungsional dari produk tersebut. Ini melekat sebagai pengetahuan ya yang dimiliki oleh konsumen tentang produk tersebut. Kemudian ada pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen tentang diri konsumen itu sendiri ya, itu konsekuensi psikososial dan nilai yang diinginkan. Ini pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen tentang konsumen itu sendiri. Jadi konsumen yang tahu bagaimana konsekuensi psikososial dan nilai yang ingin dicari atau dicapai. Nah, model dasar keterlibatan produk konsumen ini ada di konsumen ya, karakteristik konsumen, karakteristik produk ya, kemudian
konteks situasional. Nah, ini karakteristik konsumen serta karakteristik produk ya merupakan relevansi diri secara intrinsik. Artinya relevansinya itu menyangkut fisik ya dari konsumen itu sendiri, terutama dalam hal ya pengetahuan tentang produk ya. Nah, kemudian dia bisa melihat ya bagaimana karakteristik dari produk dan dari konsumen yang dirasakan oleh konsumen. Kemudian karakteristik produk dan konteks situasional ini merupakan relevansi diri secara situasional, yaitu situasi-situasi yang melingkupi ya konsumen, misalnya dalam pembelian ya, niat menggunakan, waktu, kemudian lingkungan dan seterusnya. Ini bisa secara situasional ya ada di dalam konsumen ya. Nah, faktor-faktor inilah yang membentuk keterlibatan ya, keterlibatan yang nanti akan mempengaruhi konsumen ya, akan mengaktifkan pengetahuan konsumen tentang atribut ya, konsekuensi baik itu konsekuensi fungsional maupun psikososial dan nilai yang diinginkan. Itu semua itu ya akan terproses dalam benak konsumen, kemudian diinterpretasikan oleh konsumen dan bisa juga diintegrasikan semua itu oleh konsumen sebelum konsumen mengambil keputusan. Nah, itu nanti bisa menjadi kesimpulan apakah konsumen itu akan mengambil keputusan untuk membeli atau tidak membeli. 4. Segmentasi pasar dari model keterlibatan. Nah, ini mungkin saja salah satunya ada dialami oleh kita ya. Jadi ada loyalis merek. Ini konsumen yang sangat loyal terhadap merek tertentu, sehingga kalau merek itu dijual ya atau ada produk baru dengan merek yang dia sukai pasti akan selalu dibeli gitu ya. Walaupun mungkin ada merek lain yang kualitasnya sama dengan harga yang lebih rendah, tapi tetap aja karena dia loyal dia akan mengejar dan membeli merek tertentu ya. Kemudian langganan merek ya, langganan merek itu ya dia tidak loyal tetapi dia berlangganan, artinya sering ya apabila merek itu ada dia beli ya, walaupun tidak loyal banget tapi sering membeli atau menggunakan produk tersebut. Nah, yang ketiga pencari informasi. Ini konsumen yang memang dia hobi ya membanding-bandingkan informasi secara lengkap ya, baik mungkin dari harganya, ini yang paling sensitif itu harga ya, kemudian speknya seperti apa ya, kemudian servisnya, mungkin purna jualnya seperti apa. Nah, ini menjadi informasi yang dibanding-bandingkan semua produk dalam kelas yang sama. Kalau masalah beli, ya ini nggak tahu ya apakah setelah dibandingkan akan dibeli atau tidak. Bisa saja tidak dibeli gitu, tapi dia puas dapat mengumpulkan, membandingkan informasi sehingga dia bisa mempunyai referensi yang lengkap ya dari produk knowledge tersebut. Ada juga yang gonta-ganti merek ya. Ini mungkin tipe konsumen yang ingin mencoba-coba sehingga semua merek yang ada dicoba, dirasakan seperti apa. Nah, mungkin bisa jadi ada salah satu atau salah dua yang direkomendasikan oleh dia sehingga dia bisa memberikan informasi kepada teman-temannya, kepada keluarganya untuk menggunakan merek tertentu. Nah, itu saja kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.